Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya Adrian Haikal bersama dua teman saya yaitu Ricky Prayoga dan Nur Aya Sarani akan melakukan scraping web. Apa itu scraping web? Scraping web adalah kita mengambil data-data dari web menggunakan program Python ya. Jadi si program Python mengenerate dan mengambil data-data yang kita inginkan dan penting. Jadi gak usah di copy paste manual, tinggal kita generate, masukkan URL-nya. Lalu di sisi lain dari itu, file yang dari scraping itu akan diimport ke MongoDB. Jadi dari Python diimport ke CSP, dari CSP diimport ke MongoDB untuk database. Lanjut, di sini akan ada penjelasan untuk script Python-nya ya. Nah, di sini di atas ada 3 baris ini yaitu import request from BS4, import beautiful soup, import CSP. Ini adalah import request untuk merequest dari from HTML. Ini import dari beautiful soup, library beautiful soup. Nah, dan ini untuk nge-import si program ini ke CSP. Lanjut, ini salah ya, URL-nya satu aja, kita contoh pakai satu URL aja. Kita pakai satu URL aja. Nah, ini URL, target URL yang mau kita scraping gitu. Nah, ini ada headers, user agent, Mozilla. Ini meniru browser agar tidak diblokir permintaan HTTP-nya oleh web server. Lanjut, ini ada respon request get URL, respon status dan segala macam untuk mengirimkan permintaan HTTP ke halaman, ke webnya gitu. Jika status buka, jika kita gagal nih misalnya ngeakses webnya, itu akan ada respon kode. Jadi nggak tabu gitu, ada ngeprintnya, di printnya gagal akses web. Lanjut, ini ada sub beautiful sub respon text HTML parser untuk memparser dan menelusuri HTML dari web yang kita scraping. Nah, lalu di sini ada for tagin, ada elemen, ada heading dan segala macam. Ini untuk mengambil teks dari elemen-elemen tersebut dan untuk memasukkan ke teks gitu ya. Lanjut, di sini ada with open scrap CSP. Nah, ini jika berhasil menjalankan program scrapingnya di web tersebut dan tidak ada error, dia akan ngeprint dan akan import file CSP-nya, namanya ntar scrap CSP. Ini jika kita misalnya ngejalanin si script CSP ini contoh di desktop, nanti kalau berhasil script CSP ini akan ada di desktop juga. Nah, setelah itu akan diimport lagi ke MongoDB gitu. Nah, dan ini jika berhasil ada print scraping down senjata biologis. Selanjutnya, untuk pengeksekusian program dilanjutkan kepada teman saya yaitu Ricky Prayoga. Oke, tunggu.
kita mulai dari sini. Sini dia akan melakukan scraping data menggunakan Visual Studio Code. Halaman web toko buku. Di sini ada import request untuk mengirim permintaan HTTP ke halaman web. Di sini ada PS4 import beautiful soap untuk parsing, pembacaan dan membaca dan mengekstrak. Ada juga import CSV untuk menyimpan data hasil scraping ke dalam file CSV. Di sini ada URL target, halaman pertama dari katalog yang akan di scraping. Ada juga header, title, price, availability, rating. Headernya digunakan untuk judul kolom untuk file CSV, dan all books list kosong untuk menyimpan semua data dan juga buku. Di sini ada 4 page page. Kita punya print, scraping page. Loop ini menjalankan scraping untuk 3 halaman pertama, range 1 sampai 4, artinya halaman 1, 2 dan juga 3. Respond request, mengambil isi HTML dari halaman tertentu. SOAP digunakan untuk membaca mengekstrak elemen HTML. Dan books, SOAP find all article, class, product part. Semua informasi ini adalah semua informasi buku ada dalam elemen artikel, class, produk dan part. For book in books, title, kita punya title di sini, book HT3 title, itu digunakan untuk atribut title pada elemen A. Ada price book, diambil dari elemen P class, price, color. Ada availability B, status stock. Terus ada juga rating class untuk melihat ratingnya. Dan di bawah ada all books event untuk menambahkan data buku dalam format list ke all book. Dan juga di bawah ada with open book CSV. Ini digunakan untuk membuat file book CSV dengan encoding UTF-8. CSV code all memastikan semua kolom dikutip penting jika ada koma di teks. Ada writer write row, header menulis baris judul, dan writer bitrus menulis seluruh data buku. Dan untuk print area ini adalah memberitahu pengguna bahwa proses scraping dan penyimpanan selesai. Di sini kita tinggal tulis agar bisa scraping Python, dan kita harus sesuaikan dengan data kita, yaitu toko buku scrape PY. Yang paling penting adalah jangan sampai salah huruf, bahkan huruf kecil dan besar sekalipun sangat berpengaruh dalam hal scraping, dikarenakan Visual Studio Code-nya atau Python-nya ini tidak bisa membaca data yang kita simpan atau yang kita punya. Ini sedang melakukan scraping page 1, page 2, dan juga page 3. Di sini ada data berhasil disimpan ke book CSV, berarti data yang kita scraping tadi sudah berhasil. Mari kita cek, di sini ada book CSV, berarti data yang kita sudah punya tadi, yang sudah kita scraping, tersimpan di sini di book CSV. Ini ada title, price, availability, dan juga rating. Di sini ada titelnya, ada buku A Like in the Attic. Di sini harganya sekitar 51 euro. Availability-nya ada di stok, ratingnya 3, dan seterusnya sampai ke 61 buku. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil scraping dari halaman yang kita scraping tadi, itu di sini. Nah, ini ada A Like in the Attic yang tadi pertama, ada juga Tipping the Velvet sesuai dengan harganya 51, sesuai di sana. Yep.
Berarti dengan ini kita berhasil scraping dari web yang kita tuju tadi. Sekian tutorial dari saya. Tadi telah kita simak bagaimana cara scraping data yang telah dijelaskan oleh Kariki. Setelah mendapatkan data itu, selanjutnya kita ingin mengimportnya ke MongoDB. Nah, dengan cara menggunakan MongoDB Kompas salah satunya. Gimana sih caranya? Yang pertama-tama kita harus memastikan filenya itu bisa diakses atau dibuka ya. Kita pilih File Manager, lalu kita pilih tempatnya, kita buka. Nah, ini adalah tampilan dari file CSV-nya. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengimport, kita di sini ingin merapikan sebentar ya, agar ya dilihatnya lebih bagus. Caranya, yang pertama kita blok satu kolom ini, kita pilih data, lalu pilih text to columns. Di sini saya pilih delimited, lalu next. Di sini pakai yang koma. Nah, di sini bisa tab-nya dihilangkan atau enggak, sama aja ya. Nah, di sini saya dihilangkan aja. Kita pilih next. Untuk ininya tetap general, lalu kita finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita rapikan saja. Nah, berikut adalah tampilannya, sudah rapi ya. Lalu kita simpan, pilih file, save as, pilih browse. Nah, di sini pastikan untuk menyimpannya itu dengan tipe CSV, delimited. Delimited. Ini ya. Oke. Lalu bisa disimpan di folder yang gampang kamu akses. Nah, di sini saya ingin menyimpannya di MongoDB. Kita ubah bentar, kita tambahin angka 2. Oke, lalu kita save. Setelah tersimpan, kita lanjut buka MongoDB. Nah, sini saya ketik MongoDB Kompas, kita open. Oke, sebentar. Nah, jika sudah terbuka, kita pilih setelah udah connect, kita buat database baru. Di sini saya ingin membuat database yang bernama CSV dan collection namanya CSV data. Oke, kita create database. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Ini masih kosong ya, belum ada datanya. Bagaimana caranya agar isinya itu terdapat datanya? Pertama, kita klik import data yang di sini. Kita klik. Lalu, kita ke folder tempat penyimpanan CSV tadi. Nah, di sini saya menyimpannya di MongoDB. Lalu kita cari filenya, yaitu yang ini. Kita select. Nah, ini seperti ini ya tampilannya, lalu kita klik import. Nah, akan keluar tampilannya seperti ini. Di sini terdapat bacaan import completed 60 dokumen. Nah, jika ingin mengekspor data lagi, kita tinggal pilih export data di sini, lalu pilih export the full collection. Nah, di sini tinggal dipilih ingin tipe file apa. Nah, kebetulan karena kita lagi membahas CSV, file CSV, kita pilih file CSV ya. Di sini tinggal pilih export saja. Nah, kemudian kalian bisa tinggal masukkan file yang ingin kalian ekspor tadi. Oke. Sekian tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.